Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas atau kuliah pekan ke-13 ini saya akan bahas tentang kongruensi dan kesebangunan khususnya pada segitiga. Eh, Kongruensi dan kesebangunan sebetulnya materi SMP ya, tapi kita akan membuktikan beberapa teorema menggunakan aturan kosinus, aturan sinus, baru nanti masuk ke kongruensi dan kesebangunan. Sebelumnya sudah dibahas trigonometri ya, mulai dari sinus, kosinus, tangen sampai kotangen. Kemudian identitas trigonometri dan membuktikan beberapa identitas trigonometri berkaitan dengan sudut rangkap dan lain-lain. Oke, masuk yang topik yang pertama, aturan kosinus. Jadi aturan kosinus ini sebetulnya generalisasi dari teorema Pitagoras. Anda tentu sudah mengenal ya teorema Pitagoras. Nah, oke, bentar. Jadi misalkan kita punya segitiga ABC, nah, panjang sisi AB itu C, panjang sisi AC itu B, panjang sisi BC itu sama adalah A. Jadi ini ya, mudah-mudahan terbaca ini. Kemudian kita akan membuktikan atau menurunkan rumus ini. Yang pertama misalnya ini ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi A kuadrat panjang BC ya, sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC kali kosinus A. Jadi sudut A berhadapan dengan sisi yang panjangnya. Begitu juga yang lainnya seperti itu. Nah, kalau sudut A ini 90 derajat, yang berarti segitiga ini siku-siku, maka kosinus A-nya kan 0. Sehingga ini jadi teorema Pitagoras. Jadi ini adalah sekali lagi generalisasi dari teorema Pitagoras. Tapi tentu saja bentuk ini bisa kita ubah menjadi kosinus A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi A kuadrat dibagi 2 kali B kali C. Nah, seperti itu. Nah, ini kita mau menghitung sudut, besarnya sudut A. Nah, dengan cara yang sama Anda bisa mencari besarnya sudut B dengan cara mengubah ini, yang kedua ini, jadi bentuk itu. Dan seterusnya ya. Nah, ini cara membuktikannya. Segitiga ini, ya saya tarik atau saya buat garis tinggi. Garis tinggi itu adalah garis tinggi segitiga ya. Garis yang ditarik dari satu titik segitiga dan tegak lurus dengan dengan garis di depannya. Itu ya, tegak lurus dengan garis AB. Tentu ada 3 garis tinggi. Bisa ditarik dari C, dari A, dari B gitu ya. Nanti dia akan berpotongan di satu titik. Ya. Nah, ini eh, dari sini kita menggunakan teorema Pitagoras ya. Jadi teorema Pitagorasnya itu yang pertama untuk segitiga ADC nih yang ini nih. Segitiga ADC itu berarti B kuadrat ya. B kuadrat sama dengan X kuadrat tambah A kuadrat. Gitu ya. Nah, B, X, dan H itu kan belum diketahui. Nah, kita bisa ubah ini menjadi H kuadrat sama dengan B kuadrat kurangi X kuadrat. Tapi dari segitiga yang ini, kita juga bisa mendapatkan hasil H. Nah, kalau dari segitiga BDC, ya H kuadrat sama dengan A kuadrat, hipotenusanya ya, panjang hipotenusanya itu BC. Ya, A dikurangi C kurangi X kuadrat yang ini. Itu ya. Nah, ini yang saya tulis di sebelahnya seperti ini. CDB itu yang bawah ini. ADC, nah yang ini. H kuadrat ini juga H kuadrat. Berarti ruas kanan ini ya sama deh.
Nah, si C kurangi X kuadratnya kita uraikan. Jadi C kuadrat kurangi 2CX ditambah X kuadrat. Gitu ya. Nah, itu substitusi aja ke sini. Jadi tadinya kan A kuadrat kurangi dalam kurung C kurangi X kuadrat sama dengan B kuadrat kurangi X kuadrat. Nah, ini uraikan seperti ini, maka jadilah ini. Ya, ya betul. Seperti itu, kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan X kuadrat, ini kan habis ya. Kemudian, seperti itu, B kuadrat boleh ditulis dalam bentuk B kuadrat sama dengan A kuadrat kurangi C kuadrat tambah 2CX. Nah, ini H sudah tidak ada ya. Tinggal kita cari X-nya itu berapa. Apa X-nya? Nah, itu kita manfaatkan yang ini. Yaitu mencari sudut kosinus sudut A. Kosinus A, kosinus A, itu kan sama dengan ini bagi ini. X bagi B. Nah, itu. Sehingga kita peroleh begini. Yang tadi saya tuliskan itu ya. Kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. X sama dengan B kali cos A. Substitusi aja X-nya itu ke sini. Maka jadilah ini. Nah, silakan dipelajari ya. Oke. Jadi kita peroleh yang ini. Aturan cos ini. Dengan cara yang sama, Anda bisa mendapatkan untuk B kuadrat yang ini. Yang itu. Kalau mau mendapatkan B kuadrat ya berarti harus membagi sini dari A. Buat garis tinggi dari A. Nah, gitu ya. Nah, begitu juga yang ini, tarik garis tinggi A yang lagi, coba-coba saja. Nah, bagaimana kalau segitiganya seperti ini? Kalau tadi kan segitiga tumpul ya, segitiga lancip. Nah, ini segitiga tumpul, karena sudut ini lebih dari 90 derajat. Ya, sama aja, kita buat garis tinggi ke sini. Misalnya panjang ini H, ini kasih aja nama titik misalnya di. Sama aja, mencari H kuadrat, menggunakan segitiga ini. Dan H kuadrat menggunakan segitiga ini. Nah, itu silakan kerjakan sebagai latihan. Nah, nanti ke contoh-contoh, saya lanjutkan dulu ke aturan sinus. Masih segitiga yang tadi ya. Misalkan ABC, segitiga ABC, panjang sisi AB-nya C, sama kayak tadi lah. Maka berlaku hubungan ini. Panjang sisi BC, yaitu A, dibagi sinus A, yang ini, akan sama dengan panjang sisi AC dibagi sinus B. Nah, berhadapan-hadapan ya. Sama dengan yang ini, panjang AB yaitu C dibagi sinus sudut di depan. Peraturan sinus. Nah, membuktikannya kurang lebih seperti ini. Itu ya, kita cari sinus B dari sini. Jadi, seperti tadi ya, mencari garis tinggi dulu. Oh, iya, garis tinggi. Kita cari sinus B, karena tadi aturan sinus ya. Jadi, kita cari sinus B. Sinus itu sisi di depannya dibagi hipotenusa. Jadi, H bagi A. Segitiga yang satu lagi, ADC, nilai sinus A itu sama dengan ini bagi ini. Ya, sisi di depan dibagi hipotenusa. Jadi H bagi B. Ini ada H, ini juga ada H. Berarti ya H-nya dari sini kita peroleh H sinus B. Dari sini H sama dengan B sinus A. Berarti kita peroleh ini. Ya. Setelah itu kedua ruas bagi
dengan eh, sinus A kali sinus B. Jadi lain. Dengan memindahkan garis tinggi gitu ya, misalnya melalui titik B, maka akan diperoleh. Sehingga diperolehlah eh, keterkaitan itu. A dibagi sinus A sama dengan B dibagi sinus B sama dengan C dibagi sinus B. Jadi sudut A itu berhadapan dengan garis yang panjangnya. Nah ini contoh panjang sisi segitiga ABC masing-masing 5, 7, 10. Hitung masing-masing besar sudut segitiga tersebut. Kita misalkan A-nya itu 5 cm, B 7 cm, C-nya 10 cm. Kita akan hitung sudut A ya. Sudut A. Jadi kalau kita gambar, coba ini 5, ini 7, ini 10 gitu ya. Berarti sudut A itu sini. Ya, yang A. Ini B, ini C. Nah, kita cari sudut A. Nah, dengan aturan kosinus. Langsung aja kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Oke. Kalau tadi sudah saya jelaskan ya, kalau ini bisa ditulis menjadi kosinus A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dibagi 2BC. Nah, gitu ya, sudut A ini. Nah, itu kita pakai di sini. Nah, soal tadi ya. Jadi, dalam hal ini, kosinus A sama dengan eh, yang diapit, jumlah kuadrat sisi pengapit, yaitu 7 kuadrat tambah 10 kuadrat, dikurangi panjang sisi di depannya. Nah, dibagi 2 kali 7 kali 10. Nah, di bilangan ini bagi pembagi. Oke, saya hapus. Nah, seperti ini. Maka kosinus A sama dengan 0,886. Berapa sudut A-nya? Ya, Anda cari pakai kalkulator saja ya. Pakai arcus sinus. Jadi sudut A-nya adalah 27,625 derajat. Ini contoh yang lain, misalnya ada satelit gitu ya, yang mengelilingi, yang mengorbit pada bumi, kemudian posisinya, kemudian ada 2 stasiun pengamatan ya. Stasiun A, stasiun B yang jaraknya 300 mil. Gitu ya, jaraknya 300 mil dari stasiun A terlihat satelit itu berada pada posisi 63 derajat. Dari stasiun B terlihat pada 72 derajat. Nah, jarak kedua ini 100. Yang ditanya adalah berapa jarak satelit itu dari A dan berapa jarak satelit itu dari stasiun B. Ini kita gunakan aturan sinus ya. Misalkan jarak dari A atau dari satelit ke A itu ke stasiun A kita misalkan aja D ya untuk memudahkan penulisan. Nah berarti ini kan D. Ya kalau begitu D dibagi sinus sudut ini pasti sama dengan karena yang diketahui itu jarak ini. Ya udah kita gunakan eh, segitiga yang atau sisi yang panjangnya 300 mil itu. Gitu. Dibagi sinus sudut ini. Nah ingat jumlah sudut dalam segitiga itu, jumlah besar sudut dalam segitiga itu ada 180. Ini ada 72, ini 63,
Kalau dijumlahkan jadi berapa? 135 ya. Ya, sehingga ini adalah 45 derajat. Nah, tinggal disubstitusi ini dibagi sudut ini yang misalnya 45 derajat. Maka kita peroleh D-nya itu adalah 403. Jadi jarak antara atau jarak satelit dari stasiun A adalah 403. Nah, silakan Anda kerjakan untuk menghitung jarak satelit itu dari stasiun B. Nah, kalau sudah, ini sudutnya sudah tahu, eh, panjang sisi ini juga sudah tahu. Jadi mencari ini, kita sebut saja jaraknya X, nah itu bisa pakai aturan kosinus. Ya. Nah, kita lanjut kongruensi segitiga. Eh, Dulu di SMP sudah dipelajari ya. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi segitiga yang pertama sama dengan panjang, maksudnya panjang sisi-sisi ya. Sama dengan panjang sisi-sisi segitiga yang kedua. Nah, misalnya ini nih, sama dengan ini. Ini sengaja saya tandai biru sama dengan ini sama dengan ini. Nah, itu tadi definisinya ya. Kongruen pada segitiga itu kalau sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Atau ya inilah, sisi-sisi segitiga yang pertama sama dengan panjangnya ya. Nah, teoremanya jika segitiga ABC, nah, misalkan segitiga ABC dan diketahui segitiga ABC dan segitiga DF dengan panjang AC sama dengan panjang DF, panjang CB sama dengan panjang FE, dan sudut C sama dengan sudut F. Nah, berarti di SMP kan ini, sisi sudut sisi. Maka kedua segitiga itu kongruen. Definisinya akan begini ya. Tapi nggak perlu kita tahu bahwa semua sisi-sisinya sama panjang. Cukup dua sisi yang kita tahu dan sudutnya sama. Gitu. Sehingga eh, dari situ kita akan peroleh bahwa segitiga yang memenuhi sisi sudut sisi itu ini ya sama kan, biru ini sudut ini sama dengan sudut ini. Maka dia kongruen. Nah, karena ini teorema ya tentu saja ada buktinya. Nah, AB kuadrat, nah yang ini ya, sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat dikurangi 2AC kali BC kali kosinus sudut C. Ya, ini. Tapi kan tadi dua sisi kan panjangnya sama, yaitu AC sama dengan DF, kemudian BC sama dengan EF, yang ini yang warna biru. Ya udah, yang lain tinggal diganti. Dan sudutnya sama, sudut C sama dengan sudut F. Nah, ini kan menggunakan rumus aturan kosinus, maka ini itu adalah panjang CE dikuadratkan. AB kuadrat sama dengan DE kuadrat, maka panjang AB sama dengan panjang DE. Nah, yang berikutnya tidak usah dua sisi diketahui, dua sisi panjang yang sama. Cukup ini yang berikutnya. Pastikan aja dua sudut yang bersesuaian itu sama. Kemudian salah satu sisi panjangnya sama. Dalam hal ini sudut A sama dengan sudut C sama dengan sudut F, dan panjang apa ini? Panjang AC sama dengan panjang CF. Maka dengan teorema dua yang memberikan hubungan sudut sisi sudut dengan kekongruenan, kita peroleh bahwa segitiga ABC kongruen dengan DEF. Nah, membuktikannya ini menggunakan aturan sinus ya. Jadi BC dibagi BC, di depannya ada sudut A, BC bagi sinus A sama dengan BC tadi ya. BC itu panjangnya sama dengan B, oke. BC itu panjangnya sama dengan
Sebentar. BC dibagi sinus A sama dengan AC dibagi sinus B. Nah, sementara pada segitiga DEF yang ini ya, EF dibagi sinus sudut di depannya sama dengan DF dibagi dengan sudut DF, sudut di seberangnya itu E. Jadi sinus E. Nah, kemudian sudut A sama dengan sudut D, ya, A dengan D itu sama. Sudut C sama dengan sudut F, sama dengan F. Ya, otomatis sudut B sama dengan sudut E. Nah, selain itu kan AC sama dengan DF. Maka kita peroleh DC dibagi sinus D, ya. Jadi BC kan tadi dibagi sinus A. Sudut A-nya sama dengan sudut D, maka ini diganti dengan D. Kemudian sama dengan AC dibagi sinus B. Itu ya. Nah, dari sini. Kemudian AC-nya sama dengan DF. Dibagi sinus E. Dan DF-nya, DF mana dia? DF sama dengan, oh ya, ini menggunakan aturan sinus. Sehingga diperoleh ini. BC dibagi sinus D sama dengan EF dibagi sinus D. Nah, dari situ kita peroleh BC sama dengan EF. Nah, ini silakan dibaca pelan-pelan di bahan yang sudah saya kirim di pada ya. Jadi memenuhi itu. Nah, ini topik kesebangunan. Eh, dan ini contoh soalnya. Silakan dipelajari pada apa namanya file yang sudah saya taruh di pada. Oke, itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh diajukan pada saat ketemu di kelas. Oke, yang bagian kongruensinya Anda pelajari sendiri. Ini sudah ada tulisannya ya, buktinya gitu ya. Pelajari. Baik, itu untuk kali ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.